Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali kita bertemu di channel Robert di Minute with God. Menit-menit bersama Tuhan. Seperti biasanya, saya akan bagikan firman Tuhan, di mana pada pagi hari ini firman Tuhan terambil di Matius 11, 28, 30, yaitu mengenai kuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi temanya adalah pikul kuk yang Tuhan pasang agar jiwamu mendapat ketenangan. Sekali lagi, pikul kuk yang Tuhan pasang agar jiwamu mendapat ketenangan. Firman Tuhan ini juga sudah sering, saudara, kita dengarkan. Mungkin hamba Tuhan yang lain sudah sering membagikan mengenai kuk ini. Namun tidak ada salahnya. Kita akan bahas kembali, kita akan dengarkan kembali firman Tuhan ini, sehingga memberikan kita pencerahan. Jadi firman Tuhan akan saya bacakan dulu dalam Matius 11, 28, 30. Marilah, firman Tuhan demikian kan bunyinya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Okay. Pikullah kuk, sekali lagi, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat membaca firman Tuhan ini, saya mencoba bertanya kembali, saudara. Ada sebuah pertanyaan yang muncul di benak saya. Ya Tuhan, hidup ini, beban hidup ini sudah demikian beratnya. Bahkan hari ke hari semakin berat. Bukan hanya dialami orang-orang di luar Tuhan sana, tapi orang di dalam Tuhan mengalami beban berat dalam kehidupan ini. Kok sekarang ini kita disuruh mikul kuk. Jadi sebelum beban, kita harus namanya dulu pasang kuk. Saudara, ini suatu pertanyaan mungkin bagi kita semua. Tetapi saya bagian akan menjelaskan kepada saudara-saudara. Jadi sebelumnya, apa yang dimaksud oleh Tuhan mengenai kuk? Saudara akan bisa lihat kuk itu, atau yoke bahasa Inggris, yoke bahasa Inggris. Kuk itu adalah sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk sedemikian rupa untuk ditaruh di bagian pundak hewan, saudara. Kerbau, sapi. Kalau saudara lihat di petani-petani ataupun orang yang membawa gerobak sapi, mereka memasangkan kuk di pundak hewan sebelum mereka melakukan pekerjaan. Jadi itu ditaruh kuk itu sepasang, ada sepasang kanan kiri. Jadi kanan kiri ini untuk dua hewan biasanya, kanan kiri. Sebenarnya kuk yang bergambar sepasang itu mencerminkan bahwa sepasang yang kiri atau sepasang satunya itu adalah his requirement. Itu adalah sisi dari Tuhan yang perlu. Apa yang Tuhan perlukan? His requirement. Tuhan perlukan. Sisi yang lain adalah our responsibility. Tanggung jawab kita, saudara. Jadi kuk itu ada dua sepasang, tapi ada dua lubang begini. Jadi lubang satu itu sebenarnya menggambarkan Tuhan perlukan. Apa yang Tuhan perlukan. Sisi lainnya, lingkaran yang lainnya, itu adalah tanggung jawab kita. Responsibility kita, tanggung jawab kita akan hidup ini kepada Tuhan. Di situlah sebenarnya letak dari mengapa Tuhan ingin kuk itu dipasang, saudara. Baik, jadi kuk ini adalah lambang penyerahan kepada Tuhan. Saya katakan sekali lagi, kuk adalah lambang penyerahan kepada Tuhan. Saya katakan sekali lagi, justru karena Tuhan tahu beban dalam hidup kita ini berat, saudara. Tuhan ingin kita
percaya bahwa hanya Ia yang sanggup memberikan kelegaan pada hidup. Amin. Haleluya. Jadi itu adalah lambang penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu beban hidup kita ini berat. Maka Tuhan ingin kita percaya bahwa hanya Ia yang sanggup memberikan kelegaan. Jadi His requirement. Jadi di satu sisi apa yang Tuhan perlukan adalah penyerahan diri kita. Satu sisi ini. His requirement. Ini adalah Tuhan perlukan daripada kita. Yaitu apa? Penyerahan diri kita. Di sisi yang lainnya, di lingkaran yang lainnya. Itu all responsibility. Apa tanggung jawab kita? Apa respon kita? Yaitu percaya dan berserah. Percaya dan berserah. Karena Ia adalah Tuhan. Tuhan. Tuhan atas hidup kita, saudara. Haleluya. Haleluya, saudara. Jadi itulah, kuk itu adalah lambang penyerahan kita kepada Tuhan. Jadi itulah yang Tuhan maksud. Nah, sebelum saya menginjak lebih jauh lagi, saya mau katakan satu hal. Percaya dan berserah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, saudara. Sekali lagi, percaya dan berserah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Saya percaya, misalnya, saya bekerja di sebuah perusahaan. Saya percaya kepada bos saya, pimpinan saya. Oleh karena itu saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya. Karena saya percaya Dia yang bisa melihara hidup saya. Melihara hidup keluarga saya. Cocok saudara sesuai dengan firman Tuhan. Konfirmasi dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Amin. Haleluya. Jadi saudara tidak mungkin akan menyerahkan hidup pada seseorang yang saudara tidak percaya. Betul begitu? Dan orang yang Anda percaya juga tidak bisa bertindak kalau saudara tidak menyerahkan hidup saudara 100%. 1000%. Tidak akan dia melakukan tindakan. Tidak akan dia akan menolong saudara. Saudara harus percaya dulu. Kemudian serahkan hidup. Baru Tuhan itu akan bertindak. Pimpinan saudara akan bertindak. Amin. Ini confirm saudara. Confirm dengan Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi percaya dan berserah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kembali kita kepada tema pagi hari ini. Jadi mengapa kita harus menggunakan kuk yang Tuhan pasang itu, saudara? Mengapa? Satu, saudara, kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan tadi. Maka hal yang pertama yang kita bisa ambil adalah agar kita dapat belajar dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Pertama nih, mengapa kita harus menggunakan kuk yang Tuhan pasang? Agar kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, saudara. Mengapa, saudara? Mengapa harus menjadi pribadi yang lemah lembut? Saya mau katakan pada saudara, kita harus menjadi pribadi yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, saudara. Dan lemah lembut itu bukan hanya perkataannya, tapi sikap hidupnya. Seluruh sikap hidupnya yang lemah lembut. Jadi ada orang perkataannya lemah lembut, tapi karakternya keras, kasar, bisa terjadi. Jadi, Tuhan inginkan kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Karena apa? Karakter kita yang lemah lembut itu mencerminkan satu, pribadi yang mudah dibentuk. Pribadi yang lemah lembut itu artinya pribadi yang mudah dibentuk, saudara. Kalau saudara lihat bencana tanah liat di dalam Yeremia 18:4 ayat 6, bagaimana seorang penjunan itu membentuk dari tanah liat, akan menjadi vas bunga, akan menjadi pot, akan menjadi apapun itu yang namanya bencana. Kalau saudara bayangkan, kalau tanah liat itu keras, kalau tidak mau dibentuk, saudara tidak akan jadi namanya bencana itu.
Bencana itu akan rusak, semakin rusak. Itulah pentingnya pribadi yang lemah lembut. Karena kita ini semua adalah bencana, kita harus menyadari. Dan Tuhan itu adalah penjunannya. Tuhan itulah yang membuat bencana kita menjadi lebih baik. Menjadi karakter kita menjadi lebih baik. Sehingga apa? Kita harus mau dibentuk, mudah dibentuk, saudara. Amin. Coba bayangkan mengapa harus tanah liat, kalau tidak tanah yang lain, tanah pasir, tanah apapun yang keras. Karena mereka tidak bisa dibentuk, saudara. Mereka tidak lemah lembut. Mereka keras, ataupun kalau pasir mereka lembut, tapi gampang patah, gampang ngambek, saya katakan. Jadi hal yang kedua adalah pribadi yang tidak gampang tersinggung. Saya katakan tadi seperti tanah pasir misalnya, mungkin seperti tanah pasir lemah, lembut juga. Tapi dia gampang tersinggung, ngambek ketika dia mendapat teguran dari Tuhan, saudara. Tidak mau lagi belajar dari kesalahannya, justru tidak mau lagi malas berdoa, tidak mau lagi ikut rajin dalam aktivitas pelayanan, rajin ke gereja dan sebagainya. Pokoknya ngambek, saudara. Tersinggung karena ini pribadi yang tidak gampang tersinggung. Kita harus menjadi pribadi yang lemah lembut. Seperti pribadi tanah liat tadi. Tidak gampang tersinggung ketika mendapat teguran dari Tuhan. Coba lihat pada saat ditegur Nabi Nathan 2 Samuel 12:5 ayat 10. Di situ Nabi Nathan mengatakan semua kesalahan Daud. Dan apa respon Daud? Dia menyadari kesalahannya. Dia mau bertobat, saudara. Kalau Daud tidak mau mendengar, Daud tidak akan menjadi seorang raja yang besar sampai saat ini. Sejarahnya tercatat, saudara. Amin. Jadi pribadi yang lemah lembut, saudara, Tuhan inginkan. Apalagi pribadi yang lemah lembut itu seperti tanah yang subur untuk yang baik untuk kita beri benih firman Tuhan. Dalam Matius 13 18-23, saudara bisa baca sendiri nanti. Di situ firman Tuhan ditabur. Ada di bebatuan, ada di rumputan. Mereka tidak akan tumbuh atau tumbuh sebentar kemudian mati. Karena apa? Tanahnya yang ditanami untuk firman Tuhan ini tidak subur, saudara. Tidak cocok untuk firman Tuhan. Kemudian apa? Sehingga firman sehingga firman Tuhan ini tidak tumbuh dan berbuah-buah. Firman Tuhan hanya mampir sebentar. Mungkin ke gereja, oke, ke gereja. Pujian akan pujian, semangat. Habis dari gereja, loyo lagi. Habis dari gereja, berbuat dosa lagi. Habis dari gereja, tidak ada efeknya lagi. Tidak lagi semangat. Sehingga firman Tuhan tidak bertumbuh dan berbuah-buah, saudara. Kemudian apa? Pribadi yang lemah lembut adalah ciri dari orang yang memiliki buah roh. Galatia 5 ayat 23, di situ saudara katakan lemah lembutan itu adalah buah roh. Kalau saudara tidak bisa menjadi pribadi yang lemah lembut, saudara harus cek Roh Kudus belum bekerja sepenuhnya di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara tidak bisa berbuah. Saudara tidak bisa berbuah. Tidak bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar saudara. Jadi kelemah lembutan itu adalah buah roh, saudara. Saya katakan sekali lagi. Jadi kalau Anda sekarang ini masih keras, masih gampang tersinggung, masih gampang ngambek, itu berarti Roh Kudus belum sepenuhnya merubah karakter saudara. Saudara belum menjadi manusia baru. Tapi yang lemah lembut itu adalah ciri dari manusia baru, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Sehingga pribadi yang lemah lembut ini, di situ dikatakan di ayat Matius 5 ayat 5, saudara akan baca di situ. Orang yang lemah lembut memiliki bumi. Bukan berarti bumi ini miliknya. Tetapi dia bisa menikmati kehidupannya selama di bumi ini, saudara. Kalau saudara lemah lembut,
saudara akan bisa menikmati, saudara. Menikmati kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan di bumi. Amin. Haleluya, haleluya. Terus hal yang kedua, mengapa kita harus menggunakan kuk yang Tuhan pasang? Agar jiwa kita ini tenang dalam menghadapi setiap persoalan, saudara. Saudara tahu orang hidup banyak persoalan, orang hidup banyak pergumulan. Untuk menghadapi hal-hal semua, maka diperlukan yang namanya ketenangan. Bagaimana supaya kita tenang? Pasang pakai kuk yang Tuhan inginkan. Kuk yang Tuhan taruh, pasang, saudara. Kuk yang Tuhan berikan itu kita pasang agar jiwa ini tenang, saudara. Kalau saudara tanpa kuk, saudara akan lari ke sana kemari, panik dan sebagainya. Seperti keledai liar, saudara. Jadi pentingnya ketenangan di sini, saudara. Di situ katakan jiwamu mendapat ketenangan. Karena apa? Karena saudara mulai sudah bisa percaya kepada yang namanya kerjaan Tuhan. Saudara mulai percaya yang namanya kuk yang Tuhan lakukan, yang Tuhan pasang, saudara. Jadi pentingnya ketenangan di sini adalah saudara bisa terhindar dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Kalau saudara panik, saudara bayangkan seekor kuda yang panik, dia akan berlari ke sana kemari, tidak tentu jalannya, tidak bisa dikendalikan. Sehingga pentingnya ketenangan di sini adalah terhindar, agar kita terhindar untuk salah dalam mengambil keputusan. Kemudian apalagi? Kita dengan ketenangan kita bisa membuang emosi negatif. Kita bisa membuang emosi negatif. Ini salah satu ciri daripada pengendalian diri. Pribadi yang bisa mengendalikan diri. Dan itu adalah juga termasuk buah roh. Jadi kelemah lembutan, pengendalian diri, saudara, itu adalah buah roh. Kalau saudara tidak bisa mengendalikan diri saudara tidak bisa juga artinya menjadi manusia baru. Roh Kudus belum sepenuhnya merubah karakter saudara. Jadi pentingnya ketenangan di situ, saudara. Kemudian apalagi pentingnya ketenangan? Ketenangan itu adalah kekuatan, saudara. Karena apa? Rasa percaya itu akan timbul ketika kita tenang. Sehingga kita menjadikan pribadi yang tetap optimis memandang semua persoalan, memandang semua pergumulan hidup ini. Saudara tidak panik lagi, saudara tidak salah langkah lagi. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 jelas berkata, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Jadi ketenangannya adalah kekuatan, itu penting, saudara. Maka oleh karena itu pasang kuk yang Tuhan beri agar jiwa kita ini tenang, saudara. Kalau kita mendengar perintah Tuhan, kalau kita mendengar firman Tuhan, jiwa ini tenang. Seberapapun di sana ada angin ribut, ada persoalan, kalau saudara mendengar firman Tuhan, maka satu hal yang saudara dapatkan adalah yang namanya ketenangan. Bukankah begitu, saudara? Haleluya. Saudara tidak emosi lagi. Bahkan saudara tidak salah di dalam mengambil keputusan. Haleluya. Amin. Kemudian hal yang terakhir, mengapa kita harus menggunakan kuk yang Tuhan pasang? 3, agar kita siap untuk Tuhan kendalikan dan Tuhan arahkan menuju kepada rencana. Saudara tahu, kalau saudara tidak bisa dikendalikan, apa yang terjadi? Saudara akan mengikuti kehendak saudara sendiri. Karena itu, izinkan Tuhan untuk menakan kuk, pasangkan kuk pada kehidupan saudara. Dengan cara apa? Manusia ini penuh kedagingan, penuh hawa nafsu. Dengan cara kita salibkan daging kita. Dengan
Kuk yang Tuhan pasang itu artinya kedagingan kita disalibkan. Hidup kita dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh Tuhan. Dikendalikan oleh Tuhan. Agar Tuhan bisa mengarahkan kita kepada rencananya. Haleluya, saudara. Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama tadi apa, saudara? Mengapa kuk? Kita harus menggunakan kuk yang Tuhan pasang agar kita dapat belajar dari Tuhan menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Kedua, mengapa kita harus menggunakan kuk yang Tuhan pasang agar jiwa ini tenang dalam menghadapi semua persoalan, tidak kemurungsung, saudara, bahasa Jawanya. Ketiga, mengapa kita harus menggunakan kuk yang Tuhan pasang agar kita siap ketika Tuhan kendalikan, Tuhan arahkan menuju kepada rencana. Haleluya. Haleluya. Shalom. Salam, saudara. Selamat pagi.